Di video hari ini kita akan lanjut lagi belajar JavaScript. Jadi video ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan di episode sebelumnya kita udah belajar variabel, tipe data, dan juga function. Dan kita juga udah sempat latihan. Nah, untuk video hari ini kita akan belajar pengkondisian, perulangan, array, dan objek. Dan juga nanti kita akan latihan. Di latihan ini kita akan bikin sistem login sederhana dengan menggunakan JavaScript, yang dimana ketika password dan username yang dimasukkan tidak ada di dalam database kita, yang dimana nanti database kita bikin simple aja pakai array dan objek, itu maka akan menampilkan error, tapi jika berhasil maka akan mengarah ke halaman lain gitu. Kita akan ngoding di file yang sama seperti file kemarin. Jadi di episode 1 kita udah bikin index.html dan script.js ya. Kita akan lanjutan aja nih ya. Jadi di bawahnya paling gue pengen kenalin dulu salah satu fitur di JavaScript dan kemungkinan di banyak bahasa pemrograman lain juga, yaitu yang namanya comment. Jadi comment itu tidak akan dibaca oleh compiler, jadi yang kalian tulis tidak akan dijalankan, dan fungsinya hanya sebagai kalian bisa taruh sebuah catatan atau reminder, atau mungkin juga menjelaskan codingan kalian maksudnya apa. Tapi biasanya gue pakai untuk misahin antara satu hal yang tidak berkaitan dengan hal sebelumnya gitu. Bisa juga dipakai buat itu. Jadi untuk bikin komen di JavaScript, kalian pakai tanda slash 2 kali sampai warnanya abu-abu kayak gini. Terus tulis di sini episode 2 misalnya gitu. Jadi buat nandain aja. Nah, nanti ini kode nggak akan dijalanin. Sekarang kita mulai dari pengkondisiannya. Untuk membuat pengkondisian, pertama kita pakai yang namanya statement if. Jadi if buka kurung kondisi di sini, terus di luar dari buka kurungnya kita pakai kurung kerawal aksi di sini. Oke, jadi ini rumusnya ya. Nah, ini akan ada error karena emang nggak seharusnya kayak gini. Cuman ini biar kalian bisa ngebayangin aja kira-kira strukturnya kayak gimana. Jadi pertama kondisi. Contoh gue di sini punya variabel, jadi bikin variabel sama dengan 20. Nah, ini bakal error karena kita udah punya variabel umur. Jadi mungkin di sini kita kasih nama yang beda, umur user. Kita punya variabel umur user, yang dimana umurnya itu 20. Nah, kita cek cara tulisnya gini. Ketika nilai dari suatu variabel, nah kebetulan kita pengen ngecek umur user, misalnya kurang dari 18. Jika umur user kurang dari 18, maka kita lakukan hal ini, yang ada di antara kurung kurawal. Ini gue gedein dikit. Ini kita close, biar lebih jelas. Jadi jika umur user kurang dari 18, lakukan aksi ini. Jadi di tengah sini ini adalah yang akan dilakukan ketika nilai ini benar. Jadi ketika umurnya di bawah 18, maka kita contoh alert umur tidak mencukupi. Nah, jadi kalau kita run di browser, jadi JavaScript itu cara merunnya adalah kita buka file HTML-nya. Nah, ini udah kehubung, pastiin udah kehubung dengan file JavaScript-nya, dan itu udah gue bahas di episode pertama. Jadi ini kita buka dengan menggunakan live preview atau live server. Klik tombol ini, terus cari live server. Oke, kalau udah install extensionnya, klik kanan, open with live server. Nah, jadi ini ada, coba klik tombol ini dari yang kemarin ya. Oke, di sini nggak muncul apa-apa, karena ini bernilai salah ya. Umur user, variabelnya bernilai 20, tapi di sini ngecek ketika umur user kurang dari 18. Nah, ketika nilainya salah, maka ini tidak akan dijalankan kodenya. Maka selain if, ada yang namanya else if ya. Pertama kita belajar else if dulu, kemudian baru nanti kita belajar else. Jadi else if akan dijalankan ketika blok kode if yang pertama itu bernilai salah. Jadi kalau ini salah nih, ya udah kita cek yang ini ya. Jadi urutannya if dulu, baru else if. Dan itu nanti ketika di bawahnya ada else if lagi, maka itu nanti akan dijalankan ketika else if yang kedua bernilai salah. Jadi berurutan. Kita cek di sini umur user lebih dari 19. Ketika lebih dari 19, munculkan alert umur mencukupi, silahkan masuk. Oke. Nah, kalau kita buka, nanti akan muncul alert kayak gini ya. Umur mencukupi, silahkan masuk. Jadi kalau nilainya kita ubah di sini ya. Jadi misalnya umurnya kita ganti jadi di bawah 18, yaitu misalnya 15. Maka nanti dia akan ngecek umurnya kurang dari 18 gak? 15 kurang dari 18 benar apa salah? Kan benar. Jadi maka akan muncul yang ini. Kita refresh, atau umur tidak mencukupi.
Jadi sederhananya adalah if itu mengecek ketika suatu nilai benar atau tidak, ketika bernilai true atau false. Ketika dia bernilai false, maka jalankan yang ada di bawahnya, atau yang pertama ini diabaikan. Nah, ketika dua ini bernilai salah, kita pakai yang namanya else untuk nangkep salahnya. Alert umur invalid, kayak gitu misalnya. Jadi di sini kemungkinannya antara umurnya di bawah 18 atau umurnya di atas 19 ya. Selain dari itu maka umurnya invalid. Contohnya gimana? Contoh kita masukin di sini. Umur user itu adalah misalnya tes. Maka ini akan bernilai umur invalid karena ini adalah string, dan sedangkan kita ngeceknya berupa angka. Kita refresh, umur invalid. Jadi else itu bisa digunakan untuk istilahnya menangkap suatu error. Jadi ketika kondisi 1, kondisi 2 dan seterusnya tidak bernilai benar, maka else itu udah pasti bernilai benar karena yang di atasnya, blok if di atasnya itu bernilai salah. Nanti kita akan pakai if ini untuk ngecek ketika user memasukkan password atau username yang benar atau salah. Nanti kita akan latihannya. Oke, itu untuk if. Nah, mungkin di sini akan gue tambahin ada namanya kurang dari, lebih dari, dan ada juga sama dengan. Dan sama dengannya itu 2 kali. Jadi kayak gini. Jika umur user sama dengan 18, nilainya berarti harus 18, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tapi harus pas 18. Ada juga yang namanya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti antara dia lebih dari 19 atau dia sama dengan 19. Jadi bisa dua-duanya. Jadi kalau kita tes ini misalnya 18 dan kita ganti pesannya umur Anda 18 ya. Misalnya gitu. Terus kalau misalnya lebih dari 19 ya mencukup bisa kan masuk. Kita refresh umur Anda 18 ya. Dan di if ini, di pengkondisian ini ada lagi yang namanya dan atau. Maksudnya gimana? Jadi gini. Contoh, kita ngecek jika umur user 18 dan suka ngodingnya sama dengan true. Oke. Jadi kita bikin lagi let user suka ngoding deh, kan suka ngoding udah ada. Ini user suka ngoding. Maksudnya apa? Jadi dia akan ngecek umur usernya harus 18 dan jadi kedua nilainya harus benar nih. User suka ngoding bernilai true ya. Kalau ini dua-duanya benar, yang satu dan yang user suka ngoding ini benar, maka baru dijalankan ini. Cuma karena kita pakai dan, jika ada satu salah maka bernilai salah, kemudian dia ngecek yang lainnya kayak gitu. Jadi contoh di sini ya, dan suka ngoding ya gitu. Nah ini maka hasilnya gini, umur Anda 18 dan suka ngoding ya. Tapi ketika salah satu bernilai salah, contoh di sini kita ubah jadi false, maka blok ini, blok pertama if akan bernilai salah karena syaratnya harus dua-duanya benar. Kita refresh, umur invalid. Karena ini bernilai salah, umurnya juga nggak lebih dari 19, ini juga salah dicek, akhirnya dia masuk ke else. Jadi nggak ribet sebenarnya dari dasarnya. Oke, itu dan. Ada lagi yang namanya or. Or tuh kayak gini nulisnya. Nah, udah kebayang ya. Kalau dan itu dua-duanya harus benar. Kalau or salah satu benar, maka bernilai benar. Dia ngeceknya kalau misalnya 18 atau suka ngoding sama dengan true, maka umur Anda 18 dan suka ngodingnya. Jadi ini kita ganti umur Anda 18 atau suka ngodingnya. Jadi contoh ini kita salahin ya. Ya ini kita benerin. Hasilnya tuh. Umur Anda 18 atau suka ngodingnya. Salah satu benar, benar, dua-duanya benar juga benar. Tapi kalau misalnya dua-duanya salah, misalnya 17 di sini, maka ini bernilai salah dan dia akan ngecek blok if yang lain kayak gitu. Oke, itu untuk if. Jadi ini kita kasih komen pengkondisian. Terus kemudian ada perulangan. Nah, mungkin perulangan ini agak ribet, cuman gue akan coba jelasin sesimpel mungkin. Contoh gini, misal kita punya perulangan yang dimana cara buat perulangan itu pakai for buka kurung,
bikin variabel nilai awalnya, itu i. Ya, let i sama dengan 0. Nanti akan gue jelasin maksudnya apa. Titik koma, ya. Jadi kita jarang-jarang pakai titik koma, cuman kalau untuk perulangan ini kepake nih titik koma. Titik koma i kurang dari, kita pengen ngulang sebanyak berapa kali, contoh 10 kali. Titik koma lagi i plus plus. Ini pertama nentuin variabel apa yang ingin bertambah, kemudian variabel itu kita cek mau ulang berapa kali. Selama dia masih kurang dari 10, maka akan terus looping atau terus ngulang. Dan setiap dia selesai ulang, di setiap akhirnya tambahkan nilai dari i. Oke, masih bingung? Nah, gue pertama belajarnya juga bingung. Jadi gini, nilai i kita set awalnya 0. I akan terus kita tambah atau kita plus selama dia masih kurang dari 10. Simple gitu. Maka kita bisa tulis di sini console log i. Kita buka di ininya. Buka inspect. Lihat di bagian console. Nah, ini akan muncul. Ini 3015 yang kemarin. Tapi di sini ada 0, ini gue gedein. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi dia akan ngulang sampai 9 kali. Atau kalau kalian masih nggak ngerti, kita coba baca dari awal lagi. Di sini, dan ini namanya bisa terserah kalian. Bisa misalnya A, B, C, atau apapun. Tapi biasanya I, awalnya 0. Oke, I 0. Bikin variabel I, nilainya 0. Selama I kurang dari 10, lakukan terus perulangannya. Awalnya I bernilai 0, berarti jalankan ini. Oke, udah selesai. Kita cetak I, tambahkanlah I. Yang tadinya bernilai 0, sekarang jadi 1. Cetak 1, cek lagi 1 kurang dari 10, ya tambahin lagi, dan seterusnya sampai nilai itu jadi 9. Dicetak 9, i nya sekarang ditambah jadi 10. 10 kurang dari 10 gak? Kan itu udah belain salah, maka udah berhenti loopingannya. Di sini udah selesai loopingnya. Nah, kenapa itu penting ya? Jadi contoh gini, nanti kita setelah belajar array dan objek, kan array itu nilainya lebih dari 1, value-nya lebih dari 1. Maka untuk mengecek tiap nilai dari suatu array itu kita pakai looping, atau kalau di JavaScript nanti ada map atau for each. Tapi kalau kita belum ngerti konsep looping, itu nanti bakal susah. Looping sederhananya kayak gitu. Ketika kalian pengen nambahin, berarti di sini diganti contoh 40, langsung banyak nih 1000 ya. Nah, lihat inspect console, nah ini sampai 1000, sampai 999. Ini kalau kalian nggak percaya, silahkan di scroll aja, tapi emang benar sampai 1000. Jadi dengan coding yang sederhana, kita bisa nulis angka dari 1 sampai 1000 dengan kayak gini doang. Dan cuman itu masih biasa aja ya. Jadi looping itu bisa, atau perulangan itu bisa dipakai buat yang lebih berguna. Contohnya setelah kita belajar array dan objek. Array objek ya. Array dan objek. Let misalnya array-nya kita pengen user. User sama dengan nama-nama usernya. Misalnya user 1, terus ada nanti gua, Nikola gitu. Terus ada lagi Arif. Terus ada lagi misalnya Fajar, sama lagi namanya, biarin deh. Terus ada siapa kayak Putri kayak. Ini array. Cara kita mengakses array-nya, salah satu nilai dari array-nya itu pakai namanya index. Jadi contoh gue pengen akses Nikola, itu berarti indeksnya 1. Kenapa 1 bukan 2? Karena array dimulai dari 0. Ini 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, dan ini indeks 4. Jadi kalau gue pengen akses Nikola, maka console log atau alert deh, alert user kurung siku kayak gini, indeks 1. Ini juga alertnya kita matiin dulu, atau umurnya kita bikin jadi salah, tes, terus ini kita komen. Nah, biar dia nggak jalan, kita kasih komen gini. Biar alertnya cuman yang dari sini aja. Refresh, nah ini muncul Nikola. Kalau kita pengen akses Fajar, berarti 0, 1, 2, 3. Jadi kita ganti 3, ada 3. Hasilnya Fajar. Itu cara akses value di satu array. Nah, cuma nanti kita nggak akses secara manual kayak gini kalau udah belajar looping. Nanti akan gue contohin. Cuma untuk array dasarnya kayak gitu, nggak terlalu ribet kan.
Cuma itu masih manual aksesnya. Nanti kita pakai looping. Makanya kita belajar looping dulu sebelum belajar array. Nah, kalau objek kurang lebih sama. Jadi misalnya let user object gini. Ada user yang dimana dia namanya adalah min misal. Terus dia punya password 1234. Contoh kayak gini. Nah, untuk mengakses objek itu kayak gini. Jadi contoh kita alert user object. Nah, kita mau akses apanya? Namanya kah atau passwordnya? Jadi contoh kita pengen akses nama itu pakai titik. Jadi user object titik nama. Ya, ini kita komen biar dia muncul alert yang bawah. Nah, admin. Jadi nilai dari user object property atau atribut nih property ya. Nih, property nama adalah admin. Oke, simple. Nanti kita akan combine array dan objek di latihan kita. Tapi untuk objek kurang lebih kayak gini dong. Nggak susah. Nah udah, kalau kita mau akses password ya kita tinggal ganti di sini password. Udah 1 2 3 4 kayak gitu. Dan misal mau ada properti baru juga bisa. Tapi untuk mengaksesnya kayak gini. Nah sekarang kita langsung latihan ya. Ini kan teori nih. Kalau teori doang nggak akan masuk. Jadi kita harus praktek juga. Nah untuk prakteknya di sini kita akan bikin dulu tampilan loginnya. Mungkin kita akan pakai Bootstrap ya biar dia tampilannya agak sedikit bagus. Jadi untuk pakai Bootstrap udah gue bahas. Jadi kita langsung aja. Oke, ini link href-nya adalah link Bootstrap ya. Oke, ini balik lagi ini udah gue bahas di episode Bootstrap. Jadi gak akan gue jelasin. Coba kita cek website-nya. Nah ini udah berubah, berarti udah berjalan. Terus di bagian yang sini script-nya ini kita nggak hubungin lagi sama yang HTML-nya. Jadi ini kita ganti nanti pakai script untuk kita latihan. Nah, kita bikin misalnya latihan.js. Ini kita ganti ke latihan.js. Jadi nggak akan muncul alert-alert atau di konsolnya bakal kosong karena JavaScript-nya kita ganti. Nah kalau udah ini kita clear biar dia dari awal lagi. Oke, pertama kita akan bikin dulu tampilan loginnya, dimana kita bikin simple aja. Div dulu pertama, ini nggak akan gue jelasin terlalu detail karena udah pernah gue bahas. Jadi kalau kalian pengen ikutin, nanti akan ketika gue desain ini akan sedikit gue bahas. Oke, tampilannya kurang lebih kayak gini, sederhana aja. Jadi ada tulisan login, input username dan juga input password. Kemudian ada tombol submit. Nah, ini kita akan kasih JavaScript ya. Jadi nggak cuma sekedar tampilan aja, tapi memang benar kita bisa login ceritanya ya. Dimana kita pakai sistem yang sederhana aja, tapi kalau kalian udah mengerti sistem ini, maka nanti untuk implementasi ke sistem login yang seharusnya atau sebenarnya itu bakal lebih gampang. Oke, jadi pertama kita buka dulu file JavaScript-nya. Dan di JavaScript, untuk ngecek ketika username dan passwordnya benar atau enggak, kita harus bisa ngakses nilai dari inputnya. Dan di JavaScript, cara ngakuinya adalah kita harus pertama kasih ID atau class dulu. Jadi contoh di input pertama gue kasih ID username. Nah di input yang kedua gue kasih ID password. Oke. Nah ini untuk tampilannya kalian bisa bikin sendiri. Terserah kalian bisa kreasi sendiri atau bisa juga ikutin gue. Tapi gue saranin bikin sendiri biar sekalian ngelatih Bootstrap dan juga CSS kalian. Oke, terus di bagian buttonnya gue kasih ID submit. Nanti kita akan akses value dari username dan juga password. Kemudian nanti ketika tombol submit ini diklik, maka seperti yang kita udah pelajari di episode sebelumnya, kita jalankan fungsi onClick yang dimana fungsinya adalah submit kurung buka kurung tutup. Nanti kita akan bikin fungsi submitnya di JavaScript. Jadi idenya adalah pertama kita bikin database dengan menggunakan array dan objek. Kemudian kita looping array objek tersebut, dan setelah kita looping kita akan cek nilai dari username dan password itu benar atau enggak, atau sesuai dengan database atau enggak. Dan ketika benar, maka login berhasil, kalau salah login gagal. Idenya kayak gitu. Oke.
implementasinya kayak gini. Pertama kita bikin dulu variabel username. Nah, username ini berisi nilai dari document.getElementById, yang dimana ID-nya tadi username. Jadi kita akses nilai dari input ini dengan cara document.getElementById. Untuk password juga kita lakuin hal yang sama. Password document.getElementById password. Kemudian kita bikin database sederhana. Di database, dimana database ini bukan database di server, tapi database yang cuma ada di file JavaScript-nya aja. Dan ini nanti kira-kira ada gambaran struktur database, tepatnya misalnya di MongoDB itu kayak gimana. Itu dia pakai JSON. Dan JSON itu sebenarnya cuma objek di JavaScript. Jadi database kita pakai array, dalam array kita pakai objek. Nanti akan gue jelasin cara kerja gimana. Jadi kita pakai objek, misalnya username yang terdaftar di database itu, dan passwordnya tik 2 adalah contoh admin123. Nah, ini user 1. Kita akan bikin 2 user aja, tapi cara kerjanya nanti sama. Kita tinggal looping database ini. Ini objek 1, kita bikin objek lagi. Mana username-nya misalnya adalah user 1. Terus passwordnya misalnya 1234. Kita punya user 1 ya. Ini kalau di array berarti ini index 0, ini index 1 ya, kayak yang tadi kita udah pelajarin. Nanti kita looping dan kita cek masing-masing objek itu username dan passwordnya sesuai atau tidak gitu. Nah, cara lakuinnya gimana? Simple. Maka kita di sini akan looping for kayak tadi, let i sama dengan 0, i kurang dari. Nah, kurang darinya ini daripada kita masukin manual, di JavaScript ada fungsi yang namanya length, yang dimana dia bisa tahu ukuran atau panjang dari suatu array. Nah, ini kan database ini kan array. Jadi database titik length. Untuk sekarang berarti nilainya 2, tapi kalau nanti kalian tambahin di sini, misalnya user yang lainnya, maka ini akan bernilai tergantung dari ukuran array-nya. Jadi kalian nggak usah masukin manual. Database.length terus i++. Kita looping database-nya, terus kita cek. Jika database index ke i, maka di sini kayak gini cara kerjanya. Database index ke i, awalnya berarti kita akses database index 0. Kita cek database index 0, awalnya username-nya, titik berarti ya, cara kita akses objek, titik username-nya, apakah sesuai dengan username yang ada di sini. Maka kita ambil value-nya. Kita cek database index ke i, berarti kalau i awalnya adalah 0, berarti ini username yang bernilai admin itu sama nggak, kita cek sama yang dimasukin di inputan yang ada di sini. Kita ambil value-nya. Jadi kalau itu sama, maka login berhasil ya. Maka kita tulis di sini, jika sama dengan username.value, kita akan arahkan user ini ke website yang lain. Caranya adalah window.location.href. Kita arahin kemana? Contoh kita arahin ke kita bikin file baru, home namanya home.html, bikin struktur dasarnya namanya di sini home page. Terus kita kasih di sini h1 halaman home page. Mungkin kita kasih style dikit nah. Style. Oke. Jadi idenya adalah ketika loginnya benar, kita arahkan ke halaman ini ya, berarti home.html. Nah, cuma kita nggak pakai else di sini ya. Karena kalau kita di sini pakai else, maka ini kan looping lebih dari 1 kali. Kalau dia misalnya nemu nilai yang salah dan kita pakai else, kan nanti akan muncul alert berulang kali. Jadi contoh kita punya 5, berarti kan 4 di antara 1 salah. Maka akan munculin alert sebanyak 4 kali. Nah, karena kita nggak pengen itu, kita harus taruh alertnya di luar dari loopingnya. Di sini kita panggil dulu functionnya. Jadi function submit yang tadi kita udah panggil di HTML-nya. Terus kita masukin looping ini dalam function ini. Terus kita rapihin dikit. Nah, ketika dia selesai looping, baru kita panggil alert username atau password salah.
Nah, biar dia ketika udah benar yang ini tidak dijalankan, maka di function itu kita pakai return. Jadi, ketika dia udah nemu nilai yang benar, return. Jadi, nggak menjalankan yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Oke, coba kita jalanin. Username admin, passwordnya admin 123. Submit. Nah, ini kita udah masuk ke halaman homepage. Coba misalnya passwordnya salah. Jadi, passwordnya salah, submit. Nah, itu tetap bisa. Kenapa? Karena kita cuman ngecek username-nya aja. Tadi kita udah belajar buat ngecek dua kondisi, dan itu dua-duanya harus benar, kita pakai N. Tandanya N 2 kali. Ya, jadi kita cek database, index ke I, cek apanya passwordnya, sama dengan password .value. Jadi kita username benar dan juga passwordnya benar, baru kita masuk ke home. Kalau enggak, tampilkan alert username atau password salah. Idenya kayak gitu. Oke, admin, passwordnya kita salahin, submit. Nah, muncul username atau password salah. Terus kalau kita coba yang kedua nih, user 1 passwordnya 1234, user 1 1234. Nah, masuk juga ke halaman homepage kayak gitu. Jadi ini misalnya pengen kalian tambahin usernya, tinggal tambahin di bagian database-nya aja. Cuma kalau kalian pengen bikin halaman registrasi, berarti ketika user selesai registrasi, maka masukkan datanya ke dalam database ini. Ya. Cuman database di sini masih database, bukan database server ya, dimana database sederhana aja. Tapi yang penting kalian kira-kira udah dapat gambarannya kayak gimana. Oke, mungkin untuk video hari ini sekian dulu. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.